فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang qasasul Quran, yaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bagaimana akhirnya para wanita Mesir, termasuk juga Zulaikha istri Al-Aziz, menyatakan bahwasanya merekalah yang sebenarnya merayu Yusuf dan bahwasanya Yusuf itu tidak bersalah. Maka sejak saat itu raja pun mengenal sosok Yusuf, bagaimana ia dituduh dan juga bersabar bertahun-tahun di penjara. Kemudian dia juga yang bisa menafsirkan mimpi sang raja yang luar biasa. Maka setelah mengetahui sosok Yusuf tersebut, maka sang raja pun tertarik kepada Yusuf dan memerintahkan agar Yusuf segera dibebaskan dari penjara dan memanggilnya untuk menghadapnya. Dia berkata, Allah berfirman, wa qalal maliku tuni bih. Raja berkata, bawalah dia itu Yusuf kepadaku, astakhlishu li nafsi, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Artinya raja memberikan kepada Yusuf itu kedudukan yang tinggi. Hanya saja tidak disebutkan ya jabatan Yusuf itu sebagai apa. Maka Nabi Yusuf ya ketika ditawarkan oleh sang raja untuk menjadi pejabat penting yang bisa mendampinginya ya selama pemerintahannya, baik, maka Nabi Yusuf pun meminta agar beliau dijadikan sebagai bendaharawan Mesir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika dia, yaitu sang raja, berbicara kepada Yusuf, jadi setelah bertemu dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Maka mendengar hal itu, Nabi Yusuf pun mengambil kesempatan dengan mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf pun berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang hafiz, ya, menjaga amanah, alim, dan sangat berpengetahuan. Baik, maka di sini Nabi Yusuf alaihi salam, beliau meminta jabatannya dijadikan sebagai bendaharawan Mesir. Maka ini muncul pertanyaan atau sering ditanyakan tentang masalah hukum meminta jabatan, gitu ya. Karena kita mengetahui bahwasanya banyak dalil-dalil atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang justru melarang kita meminta jabatan atau yang diistilahkan dengan al-imarah. Maka kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan al-imarah terlebih dahulu. Jabatan di sini maksudnya apa? Dalam konteks hukum syariat, al-imarah yang dilarang itu mengacu pada kepemimpinan atau kekuasaan publik, seperti pemimpin wilayah, seperti gubernur misalnya, ya, wali kota, kepala suku, kepala desa. Nah, ini yang dimaksud dengan imarah, yang mana mereka memang memegang kewenangan hukum dan kekuasaan atas masyarakat secara umum. Baik, adapun kalau meminta pekerjaan biasa, ya, sebagai staf, pegawai, dan seterusnya, maka ini bukan termasuk al-imarah yang dilarang. Ya, jadi memang yang kepemimpinannya umum untuk masyarakat umum, ya. Nah, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan meminta imarah tadi. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri, ingin kedudukan yang tinggi, dan juga tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini ada isyarat seseorang yang tidak memiliki himmah untuk memperoleh kedudukan yang tinggi, maka itulah orang-orang yang berhak untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW itu banyak sekali. Di antaranya adalah peringatan Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Samurah. Jadi Nabi SAW bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alul imarah atau la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta jabatan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena jika engkau diberi jabatan sebab memintanya, maka engkau akan sesungguhnya engkau apabila diberikan imarah tersebut, jabatan tersebut, tanpa meminta jabatan itu, maka engkau akan ditolong, ya, selama memang engkau berhak atau pantas untuk menerima jabatan tersebut. Wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tetapi jika engkau diberi jabatan atau meminta jabatan tersebut, ya,
karena memang sengaja memintanya ya, diberi jabatan karena engkau yang memintanya, maka engkau akan dibiarkan menanganinya sendiri ya, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Dan apabila engkau bersumpah dengan suatu sumpah dan engkau melihat hal yang lain itu lebih baik, ya maka lakukanlah hal yang baik itu dan batalkanlah sumpahmu dengan membayar kafarah. Intinya yang menjadi perhatian di sini, kata Nabi SAW, wahai Samurah, kalau engkau diberi jabatan karena engkau tidak memintanya, maka engkau akan ditolong. Tetapi kalau engkau diberikan jabatan disebabkan karena engkau meminta, maka engkau akan diserahkan atau dibiarkan menanganinya sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga nasihat khusus dari Nabi SAW kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ya Abu Dzar, araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku melihatmu sebagai seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. La ta'ammaranna 'ala itsnaini, janganlah kamu memimpin atas dua orang, wala tuwallayanna mala yatim, dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. Ya. Jadi di sini Nabi SAW memperingatkan kepada Abu Dzar, yang mana Nabi SAW mengenal Abu Dzar orang yang lemah. Ya, mungkin beliau menganggap bahwasanya Abu Dzar orang yang mungkin tidak kompeten dalam masalah imarah. Ya, maka sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW, sudah, engkau jangan sekali-kali menjadi pemimpin, karena beliau tahu bahwasanya Abu Dzar orang yang tidak pas untuk memegang amanah tersebut. Baik, dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar, Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, jadi pernah Abu Dzar itu meminta jabatan kepada Nabi SAW. Beliau kemudian menepuk bahuku seraya bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau dhaif, lemah, sementara jabatan itu adalah amanah. Ya. Pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban di dalamnya. Jadi sejatinya yang namanya kepemimpinan itu adalah amanah, dan amanah yang sangat berat karena berhubungan dengan banyak hak orang lain. Baik. Dan ketika seorang berbuat zalim dalam kepemimpinannya, maka akan banyak orang yang akan menuntutnya. Makanya pantas saja Nabi SAW mengatakan itu adalah akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Makanya para ulama dahulu, banyak di antara mereka yang tidak mau ketika diminta oleh khalifah untuk jadi gubernur misalnya, atau untuk menjadi hakim. Ya, karena mereka paham betul bahwasanya tanggung jawab menjadi pemimpin, tanggung jawab menjadi seorang hakim, ya itu sangat besar, karena banyak yang akan menuntut pada hari kiamat. Makanya hal yang pertama disebutkan tentang orang-orang yang akan dilindungi di hari kiamat, pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan dari Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah imamun adil, imam yang adil, dan itu perkara yang sangat berat. Baik, begitu juga ancaman yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kalian akan sangat berambisi terhadap jabatan. Apalagi di zaman sekarang itu sangat nampak. Ya.
Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, padahal jabatan tersebut akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi kada nyaman sebenarnya memiliki jabatan, apalagi memimpin banyak orang. Ya, kata Nabi akan menjadi penyesalan itu pada hari kiamat. Baik. Makanya Nabi SAW juga menyatakan, Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan yas'aluhu aw harisa alaihi. Kami demi Allah tidak akan menyerahkan jabatan ini kepada siapapun yang memintanya atau sangat berambisi kepadanya. Baik. Nah, jadi banyak dalil-dalil yang melarang kita untuk meminta al-imarah tadi, jabatan tadi. Terus bagaimana dengan kasus Nabi Yusuf? Yang justru dia mengatakan, ya, ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan Mesir, ya. Maka secara zahiriyah atau secara lahiriah, secara zahirnya, tindakan Nabi Yusuf itu meminta jabatan dan itu berbenturan dengan larangan-larangan yang kita sebutkan tadi. Baik. Maka para ulama menjelaskan Nabi Yusuf alaihi salam, ya, meminta jabatan itu karena beliau memang pantas. Ya. Dan para ulama menyatakan boleh seseorang meminta jabatan kalau dia memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah dalam keadaan darurat, yang mana dia melihat bahwasanya tidak ada orang yang kompeten untuk memegang jabatan tersebut. Ya. Coba kondisinya Nabi Yusuf, beliau adalah seorang nabi, baik, dan raja itu kafir. Jadi masyarakat Mesir itu pada waktu itu adalah orang-orang musyrik, kan kita sudah pernah sebutkan. Rajanya sendiri kafir, baik. Kemudian rakyatnya juga kafir. Dan beliau adalah orang yang beriman. Jadi beliau memandang, ya, yang lebih pantas dalam kondisi seperti ini adalah beliau. Jadi dalam hal ini beliau memandang ini darurat sudah. Ya, tidak ada yang berhak untuk menempati tempat tersebut, tidak ada yang layak untuk menempati tempat tersebut kecuali beliau. Ya, jadi ini yang pertama, ya. Jadi memang keadaannya sudah memaksa dia untuk dialah yang meminta jabatan tersebut, ya, karena dia memandang tidak ada yang pantas, tidak ada yang kompeten di situ, dan dia merasa yang pas, ya. Maka yang kedua syaratnya dia memang memiliki keahlian, memiliki memang dia ahli dalam masalah itu. Makanya beliau mengatakan di akhir ayat, inni hafizun alim. Beliau adalah orang yang amanah dan juga memiliki ilmu pengetahuan. Ya, jadi beliau memang berkompeten dalam bidang tersebut. Ya, jadi beliau tahu betul kapabilitas beliau. Ya, beliau adalah orang yang amanah dan juga memiliki ilmu, gitu kan. Apalagi ilmunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada yang kedua. Dan yang ketiga, syarat seorang boleh meminta jabatan adalah niat yang baik. Ya. Apa sih niat seorang meminta jabatan tersebut? Kalau niatnya hanya sebatas ingin memperkaya diri, ya, maka itu tidak boleh. Baik, kalau tujuan yang memperkaya diri itu tidak diperbolehkan. Seseorang minta jabatan imarah, niatnya itu adalah murni untuk sarana menegakkan keadilan, misalnya, kan, memberikan maslahat yang besar kepada masyarakat atau untuk berdakwah, misalnya, seperti itu. Bukan tujuannya untuk memperkaya diri. Maka dalam hal ini kalau terkumpul 3 syarat ini, maka silahkan meminta jabatan. Ya. Kondisinya memang sudah tidak ada lagi yang pertama, tidak ada yang kompeten, ya. Yang kedua, dan memang dia yang kompeten dalam hal ini. Dan yang ketiga, niatnya bukan untuk memperkaya diri, tapi memang untuk kemaslahatan masyarakat, ya, termasuk untuk berdakwah di sini.
Nah, jadi Nabi Yusuf meminta demikian karena beliau memenuhi 3 syarat ini. Dan ini berlaku sampai sekarang. Ya, ketika kita melihat misalnya di suatu daerah tidak ada yang kompeten, ya, dan sementara kita memiliki kapabilitas untuk itu, ya, punya skill untuk itu, kemudian juga niat kita adalah untuk kemaslahatan masyarakat, maka silahkan untuk meminta jabatan. Tapi kalau kita mengetahui ada orang yang lebih kompeten dari kita, maka jangan minta. Maka jangan minta. Ya, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Baik. Nah, inilah ya cara kompromi yang dilakukan oleh para ulama tentang hadis-hadis yang melarang meminta jabatan dengan bagaimana Nabi Yusuf akhirnya boleh meminta jabatan, ya, karena memenuhi persyaratan. Baik. Ingat, ini pembahasannya adalah imarah, jabatan yang mana ini memimpin masyarakat umum. Ya, adapun meminta pekerjaan, ini bukan disebut dengan talabul imarah. Ya, jadi tidak masalah kalau seorang minta pekerjaan, kemudian diberikan pekerjaan tersebut selama dia memang kompeten dalam pekerjaan tersebut. Jadi bukan sembarang minta pekerjaan juga. Baik. Kemudian juga dalam ayat ini Nabi Yusuf mengatakan inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang amanah dan juga berilmu. Maka di sini para ulama menjelaskan boleh menyebutkan kelebihan diri, ya, seolah-olah memuji diri ketika memang sangat dibutuhkan, ya. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer tentunya, tapi memang ada kemaslahatan yang dituju di situ. Bisa jadi misalnya kita datang ke sebuah daerah desa yang mana di situ mungkin nggak ada kajian, nggak ada pengajian, tidak ada ilmu agama yang diajarkan di situ. Kita datang ke sana, kemudian menawarkan diri untuk ngisi kajian. Kemudian kita bilang kita nih misalnya lulusan pesantren. Yang mana orang nggak tahu kalau kita lulusan pesantren, kita sebutkan. Ya, maka dalam hal ini diperbolehkan karena memang tujuannya untuk agar bisa mengajarkan mereka. Ya, bukan untuk kesombongan dan seterusnya. Baik. Maka akhirnya ketika Nabi Yusuf meminta hal tersebut, maka dikabulkan oleh raja. Akhirnya Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri keuangan atau bendaharawan Mesir yang memiliki kewenangan penuh atas perekonomian negeri Mesir. Jadi ini kedudukan yang sangat tinggi di Mesir. Karena bertanggung jawab mengatur keuangan dan ini perlu orang yang amanah, ya. Serta mengelola strategi terbaik untuk menghadapi musim kemarau, ya kan? Dan juga musim subur nantinya. Jadi kan musim subur dulu nih, baru nanti musim kemarau. Nah, bagaimana siasat untuk menghadapi dua musim ini? Nah, itu Nabi Yusuf punya skillnya di situ. Dan beliau juga orang yang amanah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya karyawan yang terbaik itu adalah karyawan yang memiliki dua syarat. Yang pertama adalah skillnya, kemampuan dia, dan juga memiliki sifat amanah. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, nanti ada ceritanya insya Allah, tapi yang jelas kita sebutkan di sini, kita tahu ketika Nabi Musa kabur dari Mesir menuju ke negeri Madian dan mendapati dua orang wanita, ya, yang menghadang gembala-gembalanya karena waktu itu para lelaki sedang memberi minum ternak mereka. Sudah ketika para lelaki itu pergi kabur atau pergi sudah, ya. Sementara di situ ada sumur yang mana sumur tersebut ditutup dengan batu. Yang mana tidak bisa batu tersebut diangkat kecuali oleh beberapa orang. Ada mengatakan 7 orang atau 10 orang yang mengangkat batu tersebut. Sementara ini cuma 2 orang wanita. Jadi biasanya 2 wanita ini memberikan minum kambing-kambing mereka hanya dari sisa-sisa air yang tercecer-cecer, ya, yang setelah dipakai oleh para lelaki tadi.
Maka Nabi Musa pun bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Ya, maka kata wanita tadi bahwasanya kami tidak bisa memberikan minum kepada kambing-kambing kami sampai para lelaki pergi, ya, karena mereka tidak mau untuk berikhtilat, ya, campur baur dengan para lelaki. Maka akhirnya Nabi Musa yang membantu mereka memberi minum kambing-kambing mereka. Nah, disebutkan, ya, tadi kan ada tutupnya tuh. Nabi Musa angkat sendiri tuh. Mampu beliau mengangkat sendiri, menunjukkan kuatnya Nabi Musa. Ya. Makanya ada riwayat ketika malaikat maut mendatangi Musa, ya, itu ditampar oleh Nabi Musa malaikatnya. Ya, sampai disebutkan copot matanya itu, lepas matanya. Saking kuatnya gitu kan. Begitu juga ketika Nabi Musa, ya, membela Bani Israel yang sedang bertengkar dengan suku Kipti, sekali tonjok mungkin, ya, langsung tewas. Ini menunjukkan semuanya adalah Nabi Musa adalah orang yang sangat kuat. Maka setelah membantu dua wanita tadi, maka dua wanita tadi pulang, Nabi Musa berteduh di bawah pohon seraya meminta kepada Allah agar memberikan beliau rezeki. Beliau sangat kelaparan. Maka datanglah salah satu dari dua wanita tadi memanggil Musa untuk memberi balasan atas kebaikan dia. Baik, maka datanglah. Nah, disebutkan ketika mereka berdua menuju rumah tadi, disebutkan yang berjalan di depan itu adalah Musa, sementara wanitanya di belakang. Dan disebutkan ketika disuruh untuk belok, tinggal lemparkan semacam kerikil menunjukkan harus belok. Nah, dari sini mungkin wanita tadi melihat keamanahan siapa? Musa. Akhirnya ketika sampai di rumahnya, akhirnya wanita ini mengusulkan agar kepada ayahnya agar Nabi Musa dipekerjakan. Ya. Dia mengatakan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang patut untuk engkau pekerjakan adalah orang yang qawi dan al-amin, orang yang kuat dan juga amanah. Kuat di sini adalah skillnya, ya. Dan amanah, ya, amanah dalam pekerjaannya. Nah, jadi ini dua syarat menjadi pekerja yang baik, yaitu punya skill dan juga amanah. Karena ada orang yang dia punya skill tapi nggak amanah, ya. Kok uangnya hilang terus, ya. Pekerjaannya beres cuman uangnya hilang terus, ya. Atau ada yang amanah tapi tidak punya skill, ya, artinya tidak bagus juga pekerjaan. Dan Nabi Yusuf, ya, dua-duanya memiliki hafiz, yaitu amanah, ya, dan alim, mengetahui dan punya skill dalam masalah itu. Baik, maka Allah mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir ini, ya, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Jadi bebas Nabi Yusuf itu di Mesir kemana saja yang beliau kehendaki. Ya, karena beliau memang memiliki kedudukan yang tinggi. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ini merupakan al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Yang mana ketika Nabi Yusuf alaihi salam meninggalkan rayuan wanita, ya, dan lebih memilih untuk bersabar dimasukkan ke dalam penjara yang mungkin sempit, maka Allah Subhanahu wa taala pun menggantikan Nabi Yusuf dengan yang lebih baik, yaitu diberikan tempat yang lapang, negeri Mesir, yang mana Nabi Yusuf bebas pergi kemana saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan ganti yang lebih baik ini tidak serta-merta harus langsung setelah kita meninggalkan perkara tersebut. Coba Nabi Yusuf, beliau harus bersabar lama di penjara, baru setelah itu Allah balas dengan yang lebih baik. Ya, jadi yakin saja ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka yakin bahwasanya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu.
Ya, bisa jadi ya tidak langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja memilihkan waktu yang tepat untuk menggantikan balasan yang lebih baik tersebut. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Nusibu bi rahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral muhsinin." Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-muhsinin. Muhsinin kan jamak ya dari kata muhsin. Sementara ceritanya itu tentang Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf sendirian tapi disebutkan di sini muhsinin. Maka ada beberapa penafsiran. Pertama, ini menunjukkan keumuman bahwasanya setiap orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, itu pasti akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan karena Yusuf itu senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik di dalam segala kondisinya. Ya, ketika dilemparkan ke sumur dia berbuat ihsan. Ya, dia tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Ketika dijual sebagai budak, dia juga berbuat ihsan. Ketika menjadi budak di Mesir atau pembantu di Mesir, beliau juga berbuat ihsan. Bahkan ketika dirayu, digoda oleh Imra'atul Aziz, beliau juga berbuat ihsan. Ketika di penjara, orang-orang penghuni penjara mencintai beliau, ya, menunjukkan bahwasanya beliau juga berbuat ihsan. Begitu juga ketika menafsirkan mimpi. Maka disebabkan karena beliau senantiasa berbuat ihsan dalam setiap kondisi beliau, maka Allah menyebutnya sebagai muhsinin, jamak. Dan ini mirip seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Bahwasanya Ibrahim itu adalah umat, ya, padahal beliau satu orang. Yang menunjukkan bahwasanya beliau memiliki kemuliaan yang besar. Maka yang bisa kita ambil pelajaran di sini, hendaklah kita berbuat ihsan dalam segala kondisi. Baik baik ada yang mengetahuinya atau tidak ada yang mengetahuinya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan Allah akan mencatat segala perbuatan ihsan tersebut dan Allah pasti akan membalasnya. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian Allah berfirman, wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguh pahala akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Baik, pahala akhirat itu pasti lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari pahala atau kenikmatan di dunia. Maka dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang rajin berbuat ihsan, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka orang itu akan diberi balasan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Jadi orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, dan senantiasa bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menjelaskan, sungguh pahala akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Baik, nah jadi keliru kalau ada yang menyangka bahwasanya ketika seorang berbuat baik, bertakwa kepada Allah, balasannya itu hanya di akhirat saja. Di dunia mereka juga akan mendapatkan balasan. Ya. Tapi di sini diingatkan oleh Allah bahwasanya pahala di akhirat itu jauh lebih baik. Ya. Sebagaimana azab di akhirat itu juga lebih berat. Ya. Makanya ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang ketika di dunia dia diberikan dengan berbagai macam kenikmatan. Ya, dia adalah orang yang paling banyak diberikan kenikmatan oleh Allah ketika di dunia. Maka ketika di akhirat, ya, dia dicelupkan sekali kemana? Ke neraka, kemudian diangkat lagi,
Ditanyakan kepada dia apakah dia pernah mendapatkan kenikmatan sebelumnya, maka dia mengatakan aku tidak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali. Artinya siksa neraka itu melupakan semua kenikmatan yang pernah dia terima di dunia. Dan sebaliknya, didatangkan seseorang yang paling sengsara hidupnya di dunia, segala ujian, cobaan dia terima, tapi dia termasuk ahli surga. Ketika dimasukkan sekali saja, sebentar saja ke surga, dikeluarkan lagi, kemudian ditanyakan kepada dia, apakah engkau pernah menderita sebelumnya? Maka dia mengatakan sama sekali tidak pernah. Artinya lupa semua kesengsaraan hidup ketika di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pahala di akhirat itu jelas lebih baik. Apalagi kenikmatan di dunia, ya itu kan pertama sedikit, kemudian juga tidak sempurna. Jadi tadi kita sebutkan, ya, yang namanya pahala, kenikmatan di akhirat tentu lebih baik daripada kenikmatan di dunia. Yang mana, ya, kenikmatan di dunia itu sedikit, kemudian juga tidak sempurna. Ya. Misalnya seorang diberi ketampanan gitu kan, itu nikmat. Ya, cuman di balik situ merupakan ujian juga. Ya, betapa banyak orang yang memiliki paras tampan akhirnya apa? Digoda oleh para perempuan yang bisa menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah. Kekayaan itu kenikmatan. Ya, tetapi itu juga ujian. Maka tidak ada yang namanya kenikmatan sempurna ketika di dunia. Nah, kenikmatan sempurna itu adalah ketika di akhirat. Baik. Nah, kemudian datanglah musim subur, ya. Jadi mulai dengan masa subur selama 7 tahun berturut-turut. Maka Nabi Yusuf memerintahkan agar seluruh warga penduduk Mesir bercocok tanam semuanya. Pokoknya segala ladang, lahan itu semuanya digunakan untuk bercocok tanam sebanyak-banyaknya. Ya, dan ini dilakukan selama 7 tahun. Ya. Dan mereka ketika makan pun harus makan secukupnya dan menyimpan sisanya, supaya tersedia, ya, simpanan yang banyak untuk menghadapi 7 tahun paceklik nanti. Baik. Dan tentunya di sini ada hikmah nanti. Karena paceklik itu nanti bukan hanya melanda negeri Mesir, tetapi juga melanda negeri-negeri di luar Mesir. Nah, itulah yang menyebabkan nanti saudara-saudara Yusuf itu datang ke Mesir. Baik. Nah, kita akan lanjutkan lagi insyaallah setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita sebutkan ketika 7 tahun Mesir mengalami masa subur, maka Nabi Yusuf memerintahkan agar penduduk Mesir bercocok tanam sebanyak-banyaknya. Semua lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam maka harus digarap, ya. Dan setiap hasil dari panen itu yang dimakan sedikit, sisanya disimpan. Baik. Dan begitulah seterusnya sampai 7 tahun berlalu. Maka datanglah musim paceklik yang luar biasa,
Sampai-sampai ya tidak ada yang bisa ditanam pada waktu itu. Dan ini tidak hanya terjadi di negeri Mesir, tetapi juga di luar wilayah Mesir. Dan ini sampai ke Kanaan ya, ke Palestina di mana tinggalnya Nabi Yakub dan juga saudara-saudaranya Yusuf. Maka akhirnya Yusuf alaihissalam menyatakan bahwasanya akan bersedia ya, menjual gandum yang mereka miliki kepada siapa saja yang datang ya. Maka aturan dalam pemberian makanan di sini adalah setiap orang itu hanya mendapatkan satu jatah gandum ya, satu suketan gandum. Satu suketan itu maksudnya adalah sejumlah yang bisa dibawa oleh seekor onta. Nah, maka 10 saudara Yusuf ya. Kita tahu bahwasanya Yusuf kan 12 bersaudara. Yang mana Yusuf dan adiknya Benyamin itu merupakan saudara sama ibunya ya. Sementara saudara-saudara yang lain itu beda ibunya. Nah, yang berangkat ke negeri Mesir, jadi mereka tahu bahwasanya di negeri Mesir itu memiliki simpanan makanan. Ya, bahkan diumumkan bahwasanya siapa yang ingin beli makanan maka silahkan datang ke Mesir. Ya, mungkin dengan cara barter. Ya, ada juga yang mengatakan mereka membeli dengan dirham. Maka akhirnya betul saudara-saudara Yusuf pun terpaksa datang ke kota Mesir untuk beli makanan. Ya, karena memang ada diumumkan bahwasanya Mesir menjual makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun." Saudara-saudara Yusuf pun datang ke Mesir. Lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenali mereka. Jadi Yusuf langsung mengenali ini saudara-saudaranya. Namun sebaliknya, sedangkan mereka benar-benar tidak mengenalinya. Ya, karena mereka bertemu terakhir dengan Yusuf adalah ketika mereka melempar Nabi Yusuf ke sumur dan waktu itu beliau sangat kecil. Bahkan ada yang mengatakan umurnya 7 tahun pada waktu itu. Sementara mereka sudah terpisah sangat lama. Ya. Nabi Yusuf pun sudah dewasa, ya, dan penampilannya pun mungkin berbeda, dan juga tidak terbetik oleh saudara-saudara Yusuf bahwasanya yang di hadapan mereka ini adalah saudara mereka. Ya, karena mereka mungkin menyangka bisa jadi Nabi Yusuf sudah meninggal. Ya, atau mungkin terhina karena terakhir mereka lakukan adalah menjual Yusuf sebagai seorang budak. Ya, jadi sama sekali tidak terpikir bahwasanya ini adalah saudara mereka. Ya, apalagi waktu itu penduduk Mesir adalah kabilah Hyksos ya. Ya masa iya ya penduduk dari negeri lain yang justru mendapatkan kedudukan di negeri Mesir. Jadi mereka mungkin berpikir seperti itu, jadi sama sekali tidak terbetik dalam hati mereka kalau yang di hadapan mereka ini adalah Yusuf. Ditambah lagi mungkin saja pakaian Nabi Yusuf yang berbeda dan mungkin juga memakai mahkota dan seterusnya. Intinya mereka tidak mengenali bahwasanya itu adalah Yusuf. Tapi Yusuf sendiri mengenali saudara-saudara beliau. Baik. Nah, jadi semua saudara Yusuf yang 10 datang ke Mesir. Adapun Benyamin yang merupakan saudara seibu Nabi Yusuf itu tidak ikut serta. Ya, dia bersama ayahnya Yakub. Baik. Nah, jadi setiap orang itu tadi diberikan satu suketan bahan makanan yang bisa diangkut oleh seekor onta. Berarti karena 10 berarti ada 10 suketan. Ya. Dan ini diterapkan. Kenapa tidak boleh banyak-banyak? Ya, karena yang datang ke Mesir mencari makanan juga banyak. Karena negeri yang terkena paceklik itu di mana-mana gitu ya. Baik.
Maka Nabi Yusuf pun menyiapkan jumlah sebutan-sebutan bahan makanan untuk mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jahazahum bijahazihim." Ketika Yusuf menyiapkan perbekalan bahan makanan mereka. Ya. Nah, jadi sambil menyiapkan makanan untuk mereka. Jadi ini langsung yang turun tangan Yusuf ya, mungkin yang menyambut mereka sambil menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan makanan. Nah, dalam waktu rentang itu mereka diajak ngobrol oleh Yusuf. Ya. Jadi seolah-olah Yusuf ini beliau tidak mengenal mereka. Beliau bersikap seolah-olah tidak mengenal mereka. Akhirnya mereka pun ngobrol dengan Yusuf. Nah, mungkin di antara pertanyaan Nabi Yusuf, ya, jumlah kalian itu berapa? Maka disebutkan ada 12. Ya, yang ada sekarang 10, satunya bersama ayah kami dan satunya hilang. Baik. Maka beliau pun ya mengetahui ya, atau beliau pun meminta agar seorang saudara mereka itu, maksudnya Benyamin, nanti dibawa ke Mesir juga pada giliran berikutnya ketika mereka datang lagi ke Mesir. Ya, jadi diminta agar mereka membawa serta Benyamin. Ya, biar bisa ditambah satu lagi kan jadi 11 ya, seperti itu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, "Qala tuni bi akhil lakum min abikum." Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu, yaitu Benyamin. "Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin." Tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, yaitu gandum, dan aku adalah sebaik-baik menerima tamu. Ya. Kemudian Nabi Yusuf, ya, di sini Nabi Yusuf menyebutkan bi akhil lakum dengan nakirah. Ya, nakirah itu sesuatu yang tidak dikenal, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mengenal, padahal mengenal saudaranya ini. Ini menunjukkan bahwasanya beliau bersikap seolah-olah tidak mengenal mereka. Baik. Maka Yusuf melanjutkan, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wa la taqrabun. Jika kalian tidak membawanya kepadaku, kalian tidak akan mendapat jatah gantung lagi dariku, dan janganlah kalian mendekatiku. Ya. Jadi itu persyaratan Yusuf agar nanti bisa memberikan mereka gandum lagi dengan syarat mereka membawa saudara mereka. Ya. Jadi dan permintaan Nabi Yusuf ini ya terasa berat bagi saudara Yusuf sebenarnya, ya, karena mereka menyadari Yakub alaihissalam ya selain cinta kepada Yusuf juga cinta kepada Benyamin. Ya. Ketika mereka membawa Yusuf, akhirnya Yusuf malah hilang. Nah, apakah kira-kira mereka akan bisa membawa Benyamin? Ya, makanya kan tentu saja sangat berat ya, karena harus merayu ayah mereka. Jadi mereka mengatakan, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan membujuk, kami akan merayu ayahnya agar mengizinkan kami membawanya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakan. Jadi walaupun ini berat ya, tapi kami akan merayu ayah kami. Yang menunjukkan ini berat mereka lakukan. Baik. Nah, dan di sini juga kita mengetahui bahwasanya tujuan mereka dahulu ketika membuang Nabi Yusuf agar perhatian ayah mereka itu tertuju kepada mereka ini tidak berhasil. Ya. Kan di antara mereka ada yang mengatakan bunuh saja Yusuf. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya, bunuhlah Yusuf. Ya, atau lemparkan atau asingkan dia ke suatu negeri agar wajah ayah kalian tertuju kepada kalian. Perhatian ayah kalian tertuju pada kalian. Tapi ini tidak terjadi. Justru ayah mereka cintanya kepada siapa? Kepada saudaranya, yaitu Benyamin. Ya.
Jadi sama sekali tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baik. Nah, ketika para anak buahnya Nabi Yusuf menyiapkan makanan untuk mereka, ya, maka dia mengatakan, waqala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim. Yusuf berkata kepada para pembantunya, masukkan kembali barang-barang mereka yang dijadikan barter, ya, ke karung-karung mereka. Ya, jadi gratisan jadinya nih. Jadi selama pembantunya ini menyiapkan suketan tadi untuk saudara-saudaranya Yusuf, ya ternyata Yusuf memerintahkan agar barteran mereka juga dimasukkan ke dalam karung-karung mereka. La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ya, agar mereka mengetahuinya. Nah, mengetahui di sini maksudnya apa? Ada yang mengatakan mengetahui bahwasanya dirham-dirham mereka itu dikembalikan atau barteran mereka dikembalikan. Ada juga yang mengatakan agar mereka mengetahui kebaikanku kepada mereka. Ya. Artinya dengan gratis jadinya Nabi Yusuf memberikan gandum kepada mereka. Dan tentunya tujuan beliau memberikan atau mengembalikan uang tersebut la'allahum yarji'un, agar mereka kembali lagi. Ya, karena bisa jadi mereka tidak punya harta lagi yang untuk kembali ke Mesir. Baik. Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka kembali kepada ayah mereka. Jadi saudara-saudara Yusuf pun kembali ke Palestina menemui ayah mereka. Kemudian mereka langsung bercerita tentang bendaharawan Mesir yang baiknya luar biasa, ya. Dan persyaratan dari bendaharawan Mesir tersebut agar nanti yang berikutnya kami harus membawa saudara kami. Belum lagi mereka membuka karung-karung mereka, belum, ya. Langsung mereka menyatakan hal itu kepada ayah mereka. Ya. Mereka mengatakan, qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Mereka berkata, wahai ayah kami, kita tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Oleh karena itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, ya, sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Dan ini juga janji mereka ketika membawa Yusuf. Kami akan menjaganya juga. Ternyata hilang. Nah, sekarang mereka menjanjikan yang sama, maka tentu saja kepercayaan ayah mereka pun tidak ada lagi untuk mereka. Ya, Nabi Yakub menimpa di perkataan mereka, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya atau Benyamin kepadamu seperti halnya dahulu aku telah mempercayakan saudaranya kepadamu. Ya, fallahu khairun hafidha. Allah adalah penjaga yang terbaik, wa huwa arhamur rahimin. Baik, intinya pertama ayah mereka itu menolak untuk Benyamin nanti dibawa. Baik, dan ini juga menunjukkan bahwasanya kisah ini sebenarnya semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub itu tidak mengetahui ilmu gaib. Ya, beliau seorang nabi, tapi tidak mengetahui kondisi Yusuf sebenarnya bagaimana. Di mana Yusuf? Dan ternyata yang ditemui oleh saudaranya itu adalah Yusuf. Nabi Yakub sama sekali tidak mengetahuinya. Baik. Makanya setiap hari beliau menangis, berduka karena kehilangan Yusuf. Ya. Dan beliau juga nanti tidak tahu kalau Benyamin akan ditahan di negeri Mesir. Baik. Nah, kemudian akhirnya mereka pun menurunkan bahan makanan mereka tadi. Allah mengisahkan, walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Qalu ya abana ma nabghi. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina.
ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Ya. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Ya. Yang mana kita akan dapat mendatangkan bahan makanan untuk keluarga kita dan kami akan menjaga saudara kami. Ya, serta kita akan mendapatkan seberat jatah gandum seberat beban seekor onta lagi. Artinya asalnya 10, kalau Benyamin ikut maka nambah 1 lagi jadi 11. Ya. Dzalika kailu yasir, dan itu adalah suatu tambahan yang mudah bagi Mesir. Ya. Kailu yasir, ya, tambahan yang mudah di sini ada yang menyatakan bahwasanya itu mudah saja bagi bendahara Mesir untuk menambahkan, atau juga maksudnya adalah prosesnya itu akan cepat, artinya kami sebentar saja membawa saudara kami, lalu kami kembalikan lagi kepada engkau. Maka akhirnya Nabi Yakub pun memberikan izin, tetapi ada syaratnya. Ya, mereka harus berjanji kepada beliau agar kembali memulangkan Benyamin. Ya, kalau sebelumnya ketika mereka membawa Yusuf tidak ada syaratnya. Nah, tapi ketika mereka membawa Benyamin, maka mereka disuruh untuk bersumpah akan membawa pulang siapa Benyamin. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kalian sebelum kalian bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kalian pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kalian dikepung musuh. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Setelah mereka memberikan janji kepadanya, maka Yakub pun berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Ya, jadi yang jelas Nabi Yakub di sini memberikan persyaratan mereka bersumpah bisa membawa pulang kembali Benyamin. Baik. Nah, tapi ternyata ya kembali ya Nabi Yakub berpisah lagi dengan anaknya ini, itu dengan Benyamin, karena memang Yusuf sudah berencana untuk menahan Benyamin di Mesir, dan tentunya ini menambah kesedihan ayah mereka. Nah, tentunya nanti ada hikmah kenapa Nabi Yusuf melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana kelanjutan para saudara Yusuf kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.